Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindi Livi Ardiansah. Nama saya Suci Nurhiyati. Nama saya Vina Setiaulia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan sebuah prototipe bisnis UMKM Bakso Punggawa Parung Kuda sesuai dengan analisa tugas proyek UAS sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah profil dari kelompok kami. Ada nama beserta NIM. Sebelum masuk ke materi prototipe, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, UMKM Bakso Punggawa merupakan bisnis kuliner lokal yang telah mendapatkan tempat di hati masyarakat Parung Kuda, Sukabumi. Namun, seiring perkembangan zaman, pola konsumsi masyarakat juga ikut berubah. Konsumen kini lebih memilih makanan yang sehat, aman, dan bebas dari bahan kimia berbahaya seperti MSG dan pengawet. Selain itu, di tengah persaingan usaha makanan yang semakin ketat, Bakso Punggawa belum memiliki variasi produk yang dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi UMKM untuk memasarkan produk secara online dan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, pendekatan design thinking digunakan sebagai strategi inovatif untuk merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini. Berikutnya, di sini ada profil UMKM Bakso Punggawa. Nah, Bakso Punggawa ini didirikan pada tahun 2023 oleh Bapak Daud. Produk utamanya adalah bakso sapi, mie ayam, dan jus buah. Lokasinya itu strategis dekat dengan terminal dan kawasan industri. Kelebihannya yaitu rasanya otentik, harganya bersaing atau lebih murah, pelayanannya juga ramah. Adapun interaksi pelanggannya itu aktif menerima masukan untuk perbaikan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari proyek. Yang pertama yaitu menghadirkan produk bakso yang sehat dan inovatif guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen masa kini yang peduli terhadap kesehatan dan kualitas bahan pangan. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing UMKM Bakso Punggawa melalui pengembangan varian menu baru yang kreatif, unik, dan sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga yaitu menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya anak muda, pekerja, pelajar, dan keluarga melalui diversifikasi produk dan layanan. Yang keempat yaitu menerapkan strategi pemasaran digital dan sistem pembayaran modern atau QRIS dan tunai agar usaha lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu menerapkan pendekatan design thinking sebagai motivasi inovatif untuk menciptakan solusi yang relevan dan praktis yang berfokus pada kebutuhan nyata konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kategorinya kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat. Deskripsi. Kekuatan strength, rasa khas dan berkualitas tinggi yang sudah dikenal pelanggan. Lokasinya strategis di dekat pusat keramaian, loyalitas pelanggan yang kuat. Kelemahan weakness, belum memanfaatkan media sosial secara optimal. Produk masih terbatas pada varian standar. Sistem pencatatan keuangan dan promosi masih manual. Peluang opportunity, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat. Dukungan platform digital untuk promosi dan penjualan. Permintaan pasar terhadap makanan inovatif dan unik. Ancaman threat, persaingan dari merek besar dan usaha sejenis, kenaikan harga dan biaya operasionalnya, perubahan tren makanan yang cepat. Selanjutnya, ada pun tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize, berempati. Yang kedua ada define, merumuskan masalah. Yang ketiga ada ide, mengembangkan ide. Yang keempat ada prototype, pembuatan purwarupa. Dan yang kelima ada tes, pengujian produk. Yang pertama ada empatis, berempati. Pada tahap ini, tim Bakso Punggawa melakukan pendekatan langsung ke pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pelanggan menginginkan variasi bakso yang lebih sehat, aman dikonsumsi, dan tidak membosankan. Mereka juga menginginkan sesuatu yang baru dan menarik secara visual agar bisa dibagikan di media sosial. Yang kedua ada define, merumuskan masalah. Setelah melakukan observasi dan mendengarkan keluhan pelanggan, disimpulkan bahwa Bakso Punggawa memiliki masalah utama berupa kurangnya variasi produk inovatif dan belum adanya strategi pemasaran digital yang menjangkau generasi muda. Selain itu, pilihan pembayaran masih terbatas dan kurang fleksibel.
Yang ketiga ada ide, mengembangkan ide. Pada tahap ini dikembangkan berbagai ide yang menjawab masalah tersebut, antara lain yang ke-1 menghadirkan 3 varian produk baru yaitu bakso sehat sayur, bakso keju moncrot, dan bakso gepeng hemat. Yang kedua ada menyiapkan strategi pemasaran digital berbasis konten visual. Dan yang terakhir menambahkan pilihan pembayaran digital seperti QRIS selain tunai. Berikutnya ada prototipe bisnis. Prototipe bisnis ada 3 poin, yaitu 1 produk, bakso otentik, bakso sehat oatmeal dan sayur, bakso keju moncrot, bakso gepeng, mie ayam, dan jus buah segar. Yang kedua ada layanan, makan di tempat, dine-in, pesan antar melalui WhatsApp, dan layanan ojek online. Dan yang ketiga ada pembayaran, pembayaran melalui tunai dan digital menggunakan QRIS. Deskripsi prototipe QRIS. Pembayaran QRIS di Bakso Punggawa adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pelanggan membayar cukup dengan scan kode QR menggunakan aplikasi dompet digital apa saja. Cocok untuk anak muda dan pekerja karena praktis, cepat, dan cashless. Tujuan utamanya adalah memberi kemudahan transaksi, mendukung pemasaran digital, serta membuat usaha lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deskripsi produk prototipe. Yang pertama ada bakso sehat sayur. Komposisinya terbuat dari daging sapi, oatmeal, dan sayuran, yaitu wortel, bayam, dan labu. Tanpa MSG, pengawet, dan tepung rendah, lemak, dan tinggi serat. Cocok untuk anak-anak, orang tua, dan konsumen yang menjalani pola hidup sehat. Dan dilengkapi dengan kuah kaldu bening dan segar. Deskripsi produk prototipe selanjutnya ada bakso keju moncrot. Komposisinya bakso bulat mulus dengan isian keju cheddar meleleh di dalamnya. Cocok untuk remaja dan anak muda karena menarik dan kekinian. Dapat dijual dalam kemasan frozen dan disajikan dengan kuah atau tusuk sate. Deskripsi produk prototipe selanjutnya adalah bakso gepeng hemat ala Afung. Bentuk pipih dan oval, mudah dimasak dan disajikan, harga lebih terjangkau tanpa mengurangi cita rasa, dapat dipadukan dengan mie, bihun, atau sambal khas bakso Punggawa. Targetnya yaitu pelajar, pekerja, pelanggan harian. Selanjutnya ada tes pengujian produk. Setelah prototipe selesai, tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi respon konsumen terhadap produk dan kemasan yang telah dibuat. Uji coba dilakukan kepada sejumlah pelanggan tetap dan pelanggan baru di lokasi usaha serta melalui penawaran tester. Pelanggan diminta memberikan umpan balik mengenai rasa dan tekstur bakso, daya tarik kemasan dan nama produk, kejelasan informasi label seperti sehat tanpa MSG, ketersediaan metode pembayaran QRIS or tunai. Respon yang diterima menunjukkan bahwa inovasi produk ini diterima dengan baik. Pelanggan menyukai bakso sehat karena terasa ringan namun tetap gurih. Bakso keju moncrot menjadi favorit karena unik dan modern. Sedangkan bakso gepeng dinilai sebagai solusi hemat yang tetap lezat. Selain itu, sistem pembayaran QRIS juga dinilai praktis dan membantu, terutama bagi pelanggan muda. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, penerapan metode design thinking pada UMKM Bakso Punggawa ini berhasil melahirkan produk yang baru, yang sehat, kreatif, dan menarik. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan pelanggan, UMKM ini mampu menciptakan solusi nyata untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tren konsumen. Nah, produk-produk inovatif tersebut dapat memperluas segmen pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat posisi Bakso Punggawa sebagai pelaku UMKM yang adaptif dan berorientasi di masa depan. Prototipe ini bukan hanya sekedar pengembangan produk, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju transformasi UMKM tradisional menjadi usaha modern yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.